Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Saya Sylvia Rahayu, calon guru pembimbing pengetahuan dari Disiplin Kabupaten. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Bu Fatia. Beliau adalah salah satu guru SD, wali kelas 5 ya, Bu. Besok akan melakukan proses pembelajaran dan saya akan mengobservasi beliau. Bagaimana Bu Fatia, bersedia saya observasi? Bersedia. Alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Jadi saat melakukan pembelajaran besok, kita ada beberapa hal yang akan kita yaitu saya observasi. Sehingga hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit, berdialog mengenai persiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan esok hari. Kalau boleh saya tahu, besok materi yang akan Ibu ajarkan Tentang jarak, kilometer, hektometer. ya, berarti pelajaran matematika ya. Iya. Jadi saya akan menggali 3 saja mungkin Ibu. Yang pertama materi yang akan Ibu ajarkan, kemudian tujuan yang pembelajaran yang mungkin besok akan Ibu sampaikan di kelas, kemudian juga kemampuan apa saja nih yang Ibu harapkan akan dicapai, misalnya si anak didik atau murid mampu merangkum dari materi jarak gitu ya. Kemudian apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Yang pastinya saya mempersiapkan yang namanya metode bagaimana mereka mampu memahami dan dibarengi dengan yang namanya cara cepat. Bagaimana kan kalau misalnya kita mengajar itu kan ada trik-triknya ya. Jadi bagaimana cara hitung cepat gitu ya, dari antara satuan jarak tertentu kepada satuan yang lain ya. Terus kemudian strategi nih, strategi pembelajaran yang Ibu pakai nih. Kalau media mungkin besok medianya sederhana aja Bu ya, misalnya pakai. Saya kalau misalnya kalau itu matematika biasa tuh jarang menggunakan media karena kan kita berhitung. Palingan pakai ya di papan tulis bagaimana cara berhitung cepat, bagaimana bisa mereka menghafal yang namanya kilometer, hektometer, bagaimana. Tapi kalau pembelajarannya sendiri biasanya Ibu berkelompok atau secara individu nanti anak-anak mengerjakan tugasnya? Tergantung, saya kalau misalnya materi pertama masuk itu saya selalu input. Kemudian besok kebetulan itu kita akan melaksanakan observasi. Jadi saya begini, kemungkinan video yang saya rekam dari itu akan saya tampilkan di YouTube ataupun di tugas di LMS. Jadi saya mohon izin besok untuk merekam kegiatan pembelajaran itu, mungkin dari pembukaan ini sampai ke pendidikan. Bersedia ya, bersedia. Oke, baik-baik, itu saja Ibu. Ini bincang-bincang singkat mengenai pra-observasi. Jadi besok kita laksanakan kegiatan pengamatannya. Terus setelah itu nanti kita melakukan refleksi dan berbicara lagi mengenai pasca observasi. Terima kasih ya Bu Fatia. Ya, sama-sama.
kilometer. Berarti kalian sudah tahu kan kalau misalkan kilometer harus turun ke meter, maka harus di apa? Di apa? Kalau turun di apa? Kilometer. Kilometer harus dikali. Kalau misalkan dari hekton ke kilometer harus dibagi. Jadi misalkan nanti nih, Bu, kamu punya duit beli tanah nih. Beli tanah berapa? 1 meter. Udah tahu kan cara kita berarti kalau 1 meter berapa sentimeter ya? Nah, kalau meter itu berkaitan dengan sentimeter. Jadi bisa diterapkan pembelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari. Nanti pegang roll, Bu, rollnya ada sentimeternya, ada milimeternya. Nah, oh ya, udah belajar kan nih tentang sentimeter dengan bukti ya kan? Nah, seperti itu lah. Oke anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita lebih dan kurang ibu mohon maaf. Jangan lupa diulang-ulang kembali pembelajarannya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah menyelesaikan observasi ataupun pengamatan di kelasnya Satya. Di kelas 5 saya yang menggantikan sebagai supervisornya Sylvia Kayu, CGP angkatan 8 dari Kabupaten. Jadi setelah kita melakukan ya hari ini kembali lagi oleh pengajar praktik saya Bapak Budi Edi Supriyanto. Kita akan berbincang ini Bu mengenai apa saja atau bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan tadi selama hampir beberapa buku ya di kelas kita melihat proses Ibu dari permukaan inti sampai penentunya benar Yang pertama yang kita bilang karena kan biasa pengajar kita nggak pernah dipantau ya. Jadi agak-agak buku karena dimanapun semua orang itu kalau mengajar bisa kan pakai namanya bagi semua orang dia takut macam salah. Boleh. Oke ya. Jadi Ibu sebenarnya mengajar seperti biasa dan saja ada perasaan agak sedikit ya Bu ya yang bahasa dipantau ya. Iya. Oke, baik. Bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai area pengembangan apa saja tadi yang sudah dilakukan di kelas? Apakah ada proses-proses yang mungkin sudah berhasil menurut Ibu atau ada yang masih kurang gitu? Mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran seperti PPP, kemudian itu ada pengembangan dari pengetahuan, keterampilan itu saya membuat yang namanya kolaborasi lah sedikit supaya bagaimana anak mudah meminat matematika karena kan matematika ini bahasa lainnya seperti matematika ya. Jadi Jadi menurut Ibu nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di kelas tadi sudah berhasil atau Pak? menurut saya alhamdulillah berjalan tersebut namun memang masih ada kekurangan. Alhamdulillah ya Bu kalau sudah mencairkan kalau menurut kekurangan kan mungkin kedepannya bisa diperbaiki ya Bu ya. Lalu Bu, tadi menurut pengamatan saya nih siswanya memang sudah beraktif atau terlibat dalam pembelajaran yang dipimpin. Tapi ada pula beberapa yang kurang aktif nih ya. Bagaimana tuh Bu? Ya, itulah sebenarnya jadi hambatan kita kalau kita udah menginginkan satu resep pembelajaran yang matang, tetapi ya itu hambatannya pasti ada aja anak yang kurang aktif ataupun anak yang tidak fokus dengan kita mengajar. Itu yang masih saat ini saya lakukan jadi tantangan itu ya nanti ada Aktif kita pun merasa tidak semuanya terlibat itu menjadi kurang membagi ya. Baik, jadi untuk rencana tindak lanjut ke depannya nih apa yang Ibu Fatia sudah rencanakan ke depannya? Ya, pastinya saya akan mengevaluasi lagi bagaimana cara mengajar. Terus saya mungkin ingin berdiskusi lah sama ibu mana yang baik, pembelajaran bagaimana, metode bagaimana yang baik. Kita lebih nanti
setelah kita berdiskusi mungkin kita dapat juga masukan dari bagian efektif bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu lebih ke memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. Jadi kita sesuaikan dengan gayanya atau kesenangan belajarnya seperti apa gitu ya. Saya tunggulah kabar baiknya dari Fatia, kapan Fatia berencana akan melakukan ini segera. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang Fatia berikan yang mengizinkan saya observasi kemudian melakukan wawancara dengan jawaban-jawaban ibu yang bisa juga dari saya bisa selanjutnya mungkin nanti akan ibu sampaikan apa saja yang perlu kita dengar dari Bapak Mawar Pratik. Untuk sebentar ini saya ucapkan dulu terima kasih kepada Baik, terima kasih atas kesempatannya dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Dan itu Ibu Sylvia Ayu sebagai CGT atau sebagai coach dan Ibu Fatia sebagai coaching saat kegiatan coaching tadi yaitu coaching pasca observasi. Saya melihat Ibu Sylvia Ayu mampu memberikan pertanyaan semantik atau pertanyaan berbobot, yaitu mengenai keluhan atau permasalahan yang mungkin selama ini dihadapi oleh Ibu Fatia. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fatia itu Ibu Fatia kemukakan, lalu beliau juga telah menyiapkan cara-cara tindak lanjut seperti menyiapkan media pembelajaran maupun alat peraga yang dapat memperlancar proses kegiatan pembelajaran. Bahkan Ibu Fatia juga sudah menemukan jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Ibu Fatia. Juga Ibu Fatia juga telah merencanakan rencana tindak lanjut atau pertemuan berikutnya bersama rekan sejawat yang lain, mungkin akan saling berkolaborasi, saling menemukan solusi atas permasalahan dalam pembelajaran hingga melakukan tindakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bisa. sekarang teh. Dan Udah.